Kara Bapak sama Ya karena Kara Bapak aja. nanti katanya pointer. Oke, shalom semuanya. Gimana, apa kabar? Hah? Serius? Nanti pura-pura bahagia. Hah? Ya kan? Kita sering kadang rasa apa itu ya? Gampang sedih ya kan? Kita sering kecewa, kita sering gak semangat hidup ini. Kita sering bertanya-tanya, kok kayak gini hidupnya kan? Kok rasanya kita gak suka dengan semua yang kita jalani detik demi detik kadangkala. Benar sih, kalau hari Sabtu kita mungkin bisa happy ya, gak kuliah, bisa jalan-jalan sama teman. Oke, itu bisa buat kita terhibur. Tapi nanti kalau udah ketemu hari Senin, waduh, rasanya tuh ya beban berat itu ya. Belajar juga kita terpaksa ya kan? Ada yang gak terpaksa belajar di sini? Membaca rasanya ngantuk banget, ya kan? Di kampus juga kayak gitu. Nah, kalau kita sampai hari ini mengalami hal seperti itu, saya mau katakan wajar. Sebab apa? Selama kita hidup di dunia, pasti yang lebih banyak datang ke dalam hidup kita adalah hal-hal yang kita suka. Kalau boleh ditanya, mungkin 90% dari kita di sini adalah orang-orang yang tidak pernah merencanakan kuliah di Nomensen. Iya kan? Jujur gitu. Iya sih. Pengennya dulu aku nggak di Nomensen. Tapi ya mau gimana lagi? Di situ yang masuk ya kan? Lalu kita tiap hari bangun dengan pemikiran, andai kata aku tidak di Nomensen, andai kata aku tidak memilih masuk di kampus ini, andai kata aku bisa pilih di tempat lain, pasti aku pilih di tempat lain, iya kan? Kita nggak suka dengan hidup kita. Nah, puji Tuhan, siapa yang percaya kalau kita masih hidup itu karena Tuhan? Boleh angkat tangan. Siapa yang percaya kalau kita masih hidup hari ini karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Boleh tepuk tangan. Siapa yang percaya kalau kita masih ada sampai dengan hari ini itu sebab Tuhan yang menjadi pembela dan perlindungan dalam kehidupan kita? Boleh berikan senyuman. Bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Ya kan? Ya, susah nggak untuk bahagia? Hah? Mudah untuk bahagia? Gimana caranya? Bagaimana cara menyenangkan diri sendiri? Lakukan kegiatan yang kau suka, yaitu apa? Jalan-jalan, lagi suntuk ya. Lalu kalau kita sekarang sebagai mahasiswa di kedokteran, mana yang paling banyak kau lakukan berarti? Yang kau suka atau yang gak kau suka? Artinya apa? Kapan kau bahagia? Kita dari pagi udah masuk kampus, iya kan? Lalu duduk dengerin kuliah. Itu kalau kita gampang paham masih enak. Ini udah dipelototin gitu kak, nggak ngerti juga. Belum lagi nanti ketemu sama dosen yang agak-agak marah dia, tambah puyeng kepala kita, iya kan? Kita kehilangan semangat, kita kehilangan gairah hidup. Oke? Sampai situ bisa sepaham dengan apa yang saya bicarakan. Oke? Nah ini gambar film yang lagi box office, Inside Out 2. Tapi tanpa ini. Ya, ada udah nonton Inside Out 2? Belum ada? Angkat tangan yang udah nonton Inside Out. 1. Jadi kerja kalian belajar aja gitu ya? Gak pernah nonton bioskop lagi ya? Ah tuh, sebenarnya belum nonton tuh. Ya.
Itu film yang masuk terlaris itu sekarang. Kenapa? Karena di film itu membukakan sedikit pengertian pemahaman manusia bahwa ini adalah di dalam otak manusia. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran-gambaran emosional. Ini si pemarah, ini kalau nggak salah yang penjijik, ini orang yang periang ya, joy ya. Ini apa nih? Sadness. Pokoknya bawaannya mau sedih aja. Yang ada yang pemalas ini kan? Yang mana pemalas di sini? Ini ya, yang malas dia kan. Pokoknya ngapa-ngapain malas lah, mager gitu. Mau kuliah malas, mau ketemu orang malas, semua malas dah. Iya kan? Mau ke gereja malas, ya nggak apa-apa. Aku mau bilang nggak apa-apa. Kalau kita mengalami hal itu sampai dengan hari ini itu wajar, karena kita memang manusia. Maka itu yang ada di dalam kepala kita. Tapi lalu saya ketemu satu gambar dari Instagram, dia masukkan gambar ini. Sebagian yang udah kenal puji Tuhan, yang belum tahu itu siapa, itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam pikiran kita, maka apa yang terjadi? Dia kemudian bisa mengambil alih apa yang ada dalam perasaan kita. Oleh karena ada Tuhan Yesus di sana, maka ada sukacita, kita akan happy, kita akan bisa semangat belajar, kita akan melakukan hal-hal yang baik tanpa terpaksa, karena dia menjadi dorongan, udah otomatis gitu loh. Rajin belajar, kok mau otomatis rajin belajar? Kok mau otomatis kalau belajar bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum? Saking senangnya belajar, karena kan tadi kita melakukan hal yang kita suka, ya kan? Ternyata apa yang kita sukai hari-hari ini, yang kita kerjakan malah bukan yang kita sukai. Mana ada yang suka belajar sekarang, yang kalau belajar dia bisa happy-happy. Kalau ada, daftar dulu, nanti kita belajar sama dia, supaya tahu kita gimana caranya kalau belajar itu. Dia tengok pelajaran, aku senang kali. Terus diajak temannya, yuk kita nongkrong. Enggak, aku lagi happy belajar ini. Nah, ada yang mau kayak gitu? Coba angkat tangan yang mau. Enggak ada yang mau. Terus kalian mau jadi apa? Nanti kita waktu praktek ngobatin pasien, yang ada pasiennya apa coba? Pada sedih atau pada gembira? Pada sedih. Karena kesedihan itu yang akan membuat badan ini kemudian akan drop. Lalu nanti rencana kalian praktek itu jadi dokter yang gimana? Bawaannya marah gitu, bawaannya sok jago gitu, merasa hebat gitu. Apa ada yang udah membaca buku lalu bisa bilang hari ini ada obat yang bisa menyembuhkan? Kau udah baca? Obat yang bisa menyembuhkan ada? Jadi obat yang kau baca obat apa? Hah? Hanya mencegah, simptomatik namanya. Sakit kepala, kau kasih anti nyeri. Suhu tubuh kita naik, kita kasih obat penurun suhu tubuh. Tapi penyebabnya, kalaupun dikatakan antibiotik, apa bisa antibiotik itu kemudian menghabiskan semua bakteri yang ada di dalam tubuh kita? Sementara di tubuh kita juga ada flora normal. Sampai situ bisa nangkap? Kalau hari ini kita paham dengan yang aku katakan, pasti seharusnya kalian sudah ketemu pada satu titik. Mananya? Kok nggak ada obatnya? Semua pakai persentase. Sekian persen sembuh, sekian persen lagi nggak sembuh, sekian persen efek samping. Kenapa itu semua terjadi? Nanti kita lihat. Jadi kalau hari ini kita mau memasukkan Tuhan Yesus di dalam pikiran kita, maka hidup kita otomatis berubah dari yang desperate menjadi full of hope. Dari yang kau nggak bisa lihat masa depan,
kau bisa lihat masa depan yang cerah. Sebab kalau dilihat dari kacamata hari ini, masa depan dunia medis adalah masa depan yang gelap. Sangat gelap sekali. Bagaimana kita jadi dokter nanti, itu malah dikontrol, dikendalikan oleh sistem yang membuat kedokteran itu tidak lagi menjadi suatu seni. Padahal medicine is an art. Nggak bisa pakai kali-kali mengobati pasien. Mengobati pasien itu adalah dengan seni. Dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang apa yang mau kita minta, dan sebagainya. Lalu memutuskan obat apa yang kita berikan. Lalu memutuskan edukasi apa yang kau berikan. Benar nggak? Itu kita pelajari semua memang di dalam apa? OSCE. Itu kemudian diujikan, paham ya? Tapi apa kemudian apa yang kita OSCE-kan itu yang menyembuhkan pasien kita? Saya rasa kalau memang bisa dengan OSCE itu menyembuhkan pasien, nggak ada lagi orang yang sakit. Kita bisa sembuhkan semua orang, tapi faktanya ada lebih banyak orang yang nggak bisa sembuh. Sampai sini bisa ngerti ya? Maka kalau hari ini bawaan kita lebih sering gampang sedih, gampang marah, gampang kecewa, terus ada satu lagi yang paling parah, pura-pura bahagia. Iya kan? Datang kampus sok-sok senyum. Apa kabar kau? Padahal dalam hati menangis. Datang ke kampus pura-pura biar ditengok apa tuh. Padahal dalam hati kecewa. Kita kecewa di keluarga kita kecewa dengan saudara-saudara kita kecewa dengan lingkungan tempat kita tinggal. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita hanya hal yang mengecewakan. Dan yang terjadi kita jalani hidup ini hari ini adalah memaksakan diri. Udahlah, yang penting dijalani aja lah. Lalu kita tidak bisa melihat masa depan. Apa sih yang aku kerjakan hari ini? Buat apa sih hari ini? Aku nggak tahu lagi untuk apa aku hidup. Iya kan? Gitu. Sampai situ masih nangkap? Kita nyanyi satu lagu dulu ya. No, kita punya Tuhan yang mengerti. Bisa membuat tapi tahu lagu ini kan? Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Aku tahu kadang-kala ketika masalah sulit kita nggak bisa percaya sama Tuhan. Kadang kita bertanya gitu, mana Tuhan? Kadang kita bingung, kalau Tuhan ada, kenapa keadaan saya seperti hari ini? Karena kita juga galau. Dari dulu aku udah berdoa, tapi kok Tuhan gak jawab doaku? Hari ini aku mau pastikan kau punya jawabannya atas semua itu, karena kau mengerti. Kau tahu apa yang harus kau lakukan setelah dari sini. Dan ini semua persoalan yang hanya dipercaya. Dan ini otak kita. Oke? Ada yang udah pernah lihat, ada yang belum pernah lihat. Yang udah pernah lihat puji Tuhan, yang belum pernah lihat, lihatlah sekarang. Kau sedang melihat otakmu sendiri. Yang perlu kamu tahu, di sini ada sistem limbik. Itu adalah pusat daripada perasaan kita. Kamu rasa marah, maka di sini akan dikeluarkan hormon stres. Kamu rasa kecewa, hormon stresnya akan dikeluarkan. Kamu sedih, hormon stresnya dikeluarkan. Gak apa-apa, memang wajar lah sedih. Kamu khawatir, sini hormon stresnya. Kamu takut lihat masa depan, di sini hormon stresnya keluar. Kadang-kala hal yang gak perlu ditakutkan kita juga jadi takut. Ada yang takut penyakit. Jangan-jangan aku sakit ini ya. Nyeri di dadaku. Kok kayak panas ini. Jangan-jangan aku sakit jantung. Yang udah baca penyakit ginjal, sakit pinggang, berdenyut sedikit, padahal gara-gara dia terlalu capek berdiri atau terlalu lama duduk. Jangan-jangan aku sakit ginjal. Jangan-jangan. Belum lagi kalau kalah nilai blok. Jangan-jangan nanti aku gak punya masa depan ini kalau kalah. Iya kan? Kita takut kalah. Takut apa? Kalah. Kita takut dengan kegagalan. Wajar. Kenapa? Karena ada ini, sistem limbik ini akan menghasilkan hormon stres. Katekolamin, kortisol. Katekolamin akan membuat kau pengen lari dari kenyataan. Aku gak suka. Katekolamin buat kau pengen marah, kau mau lawan semua orang. Apa kau? Nantang kau. Kau gak tahu apa yang kau alami. Sini biar aku kasih tahu. Fight or flight. Itu adalah refleks daripada manusia kita. Masuk lagi hormon kortisol yang membuat kau merasa apa? Sedih. Dan kayak gini nasibku. Ya udahlah. Suka hati kau aja lah situ. Suka hati kau lah. Sampai kadang-kala ada keinginan kita nggak suka lagi dengan hidup ini dan pengen cepat-cepat berakhir dengan kehidupan ini. Sebab kita berkata, kalau gini terus hidup buat apa? Kita merasa nggak berguna. Kita merasa semua orang benci kita. Kita merasa nggak ada orang yang dukung kita, nggak ada orang yang support kita. Dan itu benar adanya. Di otak kita berarti terlalu tinggi kadar hormon katekolamin dan kortisol. Lalu ada satu hormon, 3 hormon lain yang membuat kita
merasa sebaliknya. Yang pertama adalah hormon serotonin. Kau akan merasa apa? Punya pengharapan. Kau punya keyakinan. Itu kalau hormon serotoninmu naik. Lalu ada hormon dopamin. Kau akan rasa tenang-tenang saja. Pernah merasa tenang? Nah ya, damai gitu ya, peaceful. Itu artinya hormon dopaminmu sedang naik. Pernah kau merasa yakin akan lulus OSCE? Itu berarti hormon serotoninmu sedang tinggi. Dan hormon yang ketiga adalah endorfin. Hormon yang membuat kau happy. Pernah bahagia? Berarti hormon endorfinmu tinggi. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih banyak di otak kita? Hormon yang mana? Coba tanya kiri kanannya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Bilang. Tanya. Puji Tuhan, baik. Kamu bagaimana? Tanya Iman. Kau sedih ya? Coba tanya. Kau sedih ya? Sini lah, ya, kenapa? Ya kan? Coba bayangkan. Sebenarnya hanya dengan kita bertanya aja kabar daripada teman kita bisa merasa lebih baik. Tapi apa yang kita lakukan setiap hari? Kita datang sebagai apa ya? Orang yang egois sebenarnya. Aku aja lagi susah. Kayak mana mau bertanya kabar dia? Udahlah itu, ya kan? Kita masuk ke kelas kayak zombie. Duduk. Gak ada rasa. Kita rasa kayak dari di dunia lain. Lalu berharap ada manusia dari planet lain yang datang bertanya sama mu, apa kabar? Oh, puji Tuhan. Kadang-kala kita bilang baik, padahal sebenarnya bisa lah. Sekalipun hormon stresmu sedang tinggi di sini, kau pasti merasa tidak baik, benar ya? Kau tidak akan merasa baik-baik kalau hormon stres sedang tinggi. Tetapi mulut, ya gampang aja bilang baik-baik aku. Bencana. Kenapa? Karena dia hanya perlu bagian otak depan ini aja untuk ngomong baik-baik aku. Masalah buat kau, kira-kira gitu. Iya kan? Lalu bagaimana caranya supaya jangan hormon stres yang tinggi di otak kita? Karena kalau hormon stres yang tinggi di otak kita, ini otakmu ini akan keracunan. Semua sel motorik, semua sel sensorikmu akan keracunan. Keracunan dengan apa? Keracunan hormon stres. Neurotransmittermu akan bekerja dengan cara yang jelek. Kau belajar bolak-balik, kau buka-buka juga kau baca, nggak masuk-masuk otakmu. Kenapa? Karena hormon stresmu sedang tinggi. Otak ini hanya bisa bekerja dengan baik kalau hormon serotonin, dopamin, bahkan endorfinmu dalam kadar yang tinggi. Kau akan cepat nangkep. Sampai sih bisa ngerti. Itu sebabnya kalaupun kita udah kepepet mau ujian, udah be happy aja. Minimal kau gak serangan panik buat ujian. Gimana? Kok siapa itu nangis? Dek, jawab dek. Kenapa? Kortisolmu naik di otak. Karena kau tahu kau memang belum belajar. Tapi ada lagi yang lain. Kau tahu kau udah belajar. Kau udah setengah mati belajar, setengah mati. Tapi karena terlalu tinggi hormon katekolaminmu, yang ada fight or flight di sana.
Dengan hormon fightmu kau akan nampak sok jago. Oh ini dok. Dosennya juga lagi kesal. Sok jago kali anak ini. Nah kalah aja kau di sini nih. Kenapa rupanya? Ada yang flight yang tinggi, melarikan diri. Masa mau ditanya? Udah dok, nggak tahu aku dok. Keluar deh. Ada. Kayak gitu kita menjalani hari-hari ini. Sampai sini bisa ngerti ya? Maka arti daripada percaya adalah 100% sel otak kita, sensoriknya kah, motoriknya kah, setuju. Amin. Sekarang berapa banyak kita yang sudah 100% setuju sama Tuhan Yesus? Tak ada persetujuan ini. Ini ukurannya. Orang yang 100% setuju sel otaknya, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka sistem limbikmu akan menghasilkan hormon serotonin, dopamin, dan endorfin. Akan sulit buatmu untuk jadi sedih. Kalau 100% sel otak kita udah setuju sama Tuhan Yesus, kau gak gampang putus asa bro. Amin. Kalau 100% sel otakmu setuju sama Tuhan Yesus, kau akan punya endorfin yang tinggi. Kemana-mana kau akan happy. Belajar kau happy, sama teman kau happy, di rumah kamu happy. Sampai situ bisa nangkep. Maka kalau hari ini kita nggak bisa merasakan kebahagiaan, lalu berpikir nanti aku bahagia juga, nggak akan bahagia kita. Karena bahagia itu harus hari ini, right now, at this very moment, detik ini juga seharusnya kita bahagia. Kalau kita percaya 100% sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kau berharap sama orang lain, ya aku bahagia kalau dia baik sama aku. Kapan baiknya dia sama kita? Yang ada kita pasti kecewa. Udah ada yang tahu jawabnya. Kenapa hidup ini mengecewakan terus? Ada nggak pernah bertanya-tanya? Kok kayaknya semua orang mengecewakan? Dikit kali deh yang nggak mengecewakan kita. Ada yang bertanya gitu? Ada ya? Mama kita pun kata gini, mama aku kok kayak gini. Bapak kita pun gitu, bapak kok kayak gini. Abang kok kayak gini. Adik kok kayak gini. Kenapa itu terjadi? Lihat ini. Ini otak manusia kan? Sejak dari dalam kandungan ibu udah ada otak enggak? Janin, embriologi. Ada. Maka kalau ibunya stres, hormon stres ibunya akan nyampe ke sini juga. Dia akan ikut terpapar dengan hormon stres. Dengan kata lain, stresnya udah sejak dari dalam kan? Orang kalau tinggi hormon stres, coba bayangkan kamu ya. Kalian bayangkan, ketika hormon stres kita tinggi, betapa sulitnya melakukan perbuatan yang baik. Benar? Siapa setuju? Kalau hormon stres kita sedang tinggi, dipaksa pun kita untuk berbuat baik, pasti nggak bisa. Betul nggak? Yang ada perbuatan kita apa? Kita akan mengecewakan semua orang. Mulai dari cara kita bicara. Apa kau? Nengok-nengok. Pernah gak gitu? Jumpa dia. Pernah ketemu gitu? Ditengok kok kan? Dibilang gitu, apa kau nengok? Padahal kita kan cuma nengok kan? Benar gak? Tatapan matamu
kepada orang yang hormon stresnya sedang tinggi, bisa bayangkan, saraf sensoriknya lewat dari sini, maka dia akan melihat semua tatapan orang, tatapan kebencian. Jadi kalau ada orang bilang, apa kau nengok-nengok? Maaf bang, gak apa-apa. Dalam hati bilang, kasihan, ketinggian hormon stres di otak. Hati kolam ini tinggi tuh. Apa itu kalau hormon yang buat kita fight? Epinefrin ya? Epinefrin atau norepinefrin? Epinefrin. Lupa kan? Gak apa-apa, pokoknya salah satu dari itu. Lalu sebaliknya, ada orang nengok dia lari. Hah, berarti ketinggian hormon flightnya. Bisa. Tapi kalau kau jumpa orang yang endorfinnya tinggi, kau yang ditanya, apa kabar kau dulu? Tahu gak? Kau nggak tahu? Kau kasih uang kau ya, kasih uang sama kau. Kenapa? Karena hormon endorfinnya sedang tinggi. Boleh aku tahu? Siapa yang sekarang endorfinnya lagi tinggi? Angkat tangan. Gak ada kan? Yang tinggi apa sekarang coba? Kortisol. Dari wajah juga udah kelihatan sedih. Gak ada pengharapan. Hello. Tapi ada juga orang yang memang kecanduan sama hormon kortisol di otaknya. Memang dia gak mau. Udah biarin aja kayak gini. Biarin aja kortisol tinggi. Tahu nggak? Kortisol itu efek jangka panjangnya apa? Anti-inflamasi kan? Benar? Steroid kan? Anti-inflamasi kan? Itu akan membuat sel imunitas kita drop. Sehingga apa? Kau gampang kena infeksi. Sehingga apa? Kau akan gampang terkena penyakit kanker nanti. Karena sel-sel kanker yang bertumbuh setiap hari, 1 sel, 2 sel, itu kemudian akan dibiarkan. Hey, wake up. Kurang banyak berita teman-teman sejauh kita yang masih muda udah meninggal. Epinefrin dan norepinefrin yang tinggi itu akan membuat jantungmu dipaksa bekerja setiap waktu. Persoalan bukan hanya jantung yang dipaksa bekerja, dia punya efek vasokonstriktor. Pembuluh darah ke jantung yang akan menyempit. Otot jantung dipaksa bekerja keras, aliran darahnya berkurang, maka otot jantung akan mengalami apa? Iskemia. Terlalu lama dibiarkan di iskemia, akhirnya apa? Ada jejas di situ, ada yang nekrotik sel otot jantungnya. Kalau sel otot jantung ada nekrotik, maka dia bisa menjadi pusat aritmia. Itu sebabnya nggak jarang kita dengar, kenapa dia meninggal? Ya kecapean. Jantung dipaksa terus bekerja, ketemu sama sel otot jantung yang nekrosis. Terjadi di situ apa? Re-entrant. Iya kan? Yang udah masuk kardio tahu tuh. Muncullah semua. SVT lah, VT lah, VF lah. Udah mati aja tiba-tiba. Mau ditolong juga nggak sempat. Sampai situ bang. Aku cuma mau bilang, mari kita sayangi hidup kita. Caranya juga nggak susah-susah banget kok. Cuma perlu percaya. Percaya sama Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Udah pernah dengar belum? Siapa yang belum pernah dengar Tuhan Yesus? Angkat tangan. Semua udah pernah dengar. Apa yang sudah dikerjakannya? Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Menebus. Sebelum menebus dia tunjukkan kuasanya. Apa yang dia lakukan? Dia sembuhkan semua penyakit. Bukan hanya menyembuhkan penyakit bro, orang mati juga dia. Ayo, setuju nggak sel otakmu?
Kalau Tuhan Yesus itu datang dan dia sanggup menyembuhkan semua penyakit, ajak serotakmu. Iya, aku setuju deh. Aku setuju. Aku setuju. Nggak perlu dipaksa. Cuma kemarin aku sering cabut sekolah minggu. Iya kan? Jadi nggak tahu ceritanya. Hari ini aku ceritakan. Tahu siapa Tuhan itu? He's the way maker. Pembuat jalan saat tidak ada jalan. Wih. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dikejar sama bangsa Mesir, tentara mengejar mereka. Bangsa Israel nggak pernah belajar perang. Dengan kata lain, kalau berhadapan langsung udah pasti ditumpas habis ini bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang apa? Tenang Musa, angkat aja tongkatmu. Waktu Musa mengangkat tongkatnya, Tuhan membelah lautan. Pakai ilmu apa itu membelah lautan? Lalu bangsa Israel berjalan, enak di jalan tengah lautan. Ikut juga itu bangsa Mesir. Lu gimana? Tenang. Tuhan berkata sama Musa, kau turunkan tongkatmu. Lalu Musa menurunkan tongkatnya. Air laut kemudian menenggelamkan semua tentara-tentara yang hebat. Kenapa? Karena dia adalah the way maker. Dia adalah Allah pembuka jalan. Kau mungkin berpikir gimana banyak kali ini sekarang pelajaranku. It's okay man. Kau percaya dulu sama Tuhan yang bisa buka jalan samamu. Kau bilang sama otakku, aku percaya, aku setuju Tuhan buka jalan. Aku setuju. Supaya apa? Supaya hormon serotonin naik. Lalu kau merasa, aku punya pengharapan. Dan mulai hari ini aku belajar anatomi, ya takut lagi. Wuih. Lalu hormon dopamin ikut naik juga. Tenang aja, santai. Mana bukunya, mana? Buku mana? Bahasa Inggris sini, kusikat. So aku percaya ada Tuhan, my way maker. Amin. Lalu kemudian endorfinmu ikut naik. Gak ada cerita sedih dalam hidupmu. Kau akan gembira. Wajahmu begini terus. Ditolong orang, kau lagi ngapain? Belajarlah. Kok kayak gitu kau belajar? Kenapa? Ada masalah. Iya kok kau ketawa-ketawa belajar? Ya ketawa lah belajar, yang ngajari aku Tuhan Yesus. Bilang, tepuk tangan untuk Tuhan. Apa yang kau rasa sukar sekarang? Apa yang kau rasa mustahil sekarang? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba bilang sama aku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalaupun payah pelajaranku. Bahasa Inggris payah kali. Tugas kami banyak kali. Orang-orang mengecewakan. Tapi aku tetap percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Kau boleh nangis sekarang, udah nangis aja lah, udah gak usah pura-pura lagi. Udah terlalu tinggi hormon kortisol bersini, kan gitu kan. Kau harus belajar nanti jadi dokter. Please, dengarkan keluhan pasienmu dengan sabar. Suruh dia cerita, kenapa bu, apa yang sakit bu, kepalamu sakit, ceritalah bu. Kau dengar aja. Dalam hati cuma kau berkata, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam hati kau tinggal berkata, aku hanya tinggal perlu bilang sama ibu ini, bu, tenang bu, tenang. Ada Tuhan yang sanggup membuka jalan. Kalau dia datang karena nggak punya uang, siapa percaya di sini Tuhan bisa turunkan uang dari langit? Pulang ya, agak pelan bilang ya. Siapa di sini yang percaya Tuhan bisa turunkan uang dari langit? Iya, angkat tangan. Kau kan udah ketawa, angkat tangan. Siapa yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Angkat tangan kalian kan?
Siapa yang percaya Tuhan bisa turunkan uang dari langit? Yang itu namanya ragu. Oke. Turunkan tangannya. Kalau ada rasa ragu, maka hormon serotonin, dopamin, endorfinmu nggak diproduksi deh. Kau akan merasa, bisa nggak ya Tuhan turunkan uang dari langit? Ya jangan tanya sama aku. Aku cuma bilang Tuhan bisa turunkan uang dari, yang turunkan siapa? Yang ciptakan alam semesta siapa? Sebagian mungkin akan berkata, tapi kita harus kerja juga. Sabar dulu, percaya dulu, baru kau dapat pekerjaan. Amin. Kau percaya dulu baru belajar. Jangan pernah kau belajar tapi kau nggak percaya sama Tuhan. Maksudnya gimana tuh Mas Iman? Siapa yang percaya tubuh manusia ini diciptakan oleh Tuhan? Siapa yang ciptakan? Jadi kenapa gak tangan? Segini tangannya. Kenapa malu kok? Hah? Hari ini kalau kau percaya 100%, kau gak kecewa. Semua kekecewaanmu hari ini akan dihapuskan oleh Tuhan. Hanya satu kuncinya, percaya 100%. Setujukah seluruh sel otakmu? Ada berapa jumlah sel otak kita? Banyak. Ada miliar. Satu sel otak aja nggak setuju bahwa ada Tuhan Yesus, nggak jadi dihasilkan hormon serotonin, dopamin, endorfin. Dengan kata lain, kau hidup terus di dalam keputusasaan. Amin. Kau punya masalah berat, percaya kau bisa ditolong Tuhan kau. Kau punya orang mengecewakan sama dalam hidupmu, banyak kan? Kita baca Kejadian 50 ayat 20. 2-3 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Siapakah Allah kita? Allah kita adalah Allah yang hanya punya satu rancangan untukmu, yaitu rancangan damai sejahtera di depan penuh pengharapan. Tuhan cuma punya rancangan yang baik untukmu. Dan dari ayat ini kita belajar, manusia boleh mereka-reka yang jahat tentangmu, Tuhan mengubahkannya menjadi kebaikan untukmu. Kapan? Pada waktu kau percaya 100%. Kenapa kau gak lihat jawaban atas doamu? Karena kau berdoa tapi kau tidak percaya 100%. Kenapa kau berkata, kok sampai kayak gini hidupku gak enak-enak kali kurasa? Karena kau pergi ke gereja tapi kau belum percaya 100% sama Tuhan. Masih ada sel-sel sensorikmu. Sensorik apa? Sensorik. Waktu dengar orang ngomong yang jelek tentang kau, yang kau percaya omongan, oh iya kan, betul nggak? Kalau kau bilang kau bodoh kali kau deh, percaya kau? Lihat dulu aku, bodoh kali kau deh, percaya kau? Kenapa kau nggak percaya? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita kurang ajar kau. Percaya kau? Pada waktu kau percaya dengan apa yang dikatakannya, mana otak kita tadi? Hormon stresmu akan naik. Tapi kalau kau percaya dengan Tuhan Yesus, senantiasa hormon serotonin, dopamin, endorfinmu akan naik deh. Amin. Berapa banyak yang mau percaya? Semua yang kecewa, mengecewakan kita, diubahkan Tuhan, mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Siapa yang masih sedih angkat tangan? Siapa yang masih biasa-biasa aja angkat tangan? Siapa yang lagi nggak ada di sini angkat tangan? Siapa yang udah gembira angkat tangan? Siapa namanya? Matius itu ya? Iya, apa kabar? Enak hidupnya? Enak? Kalau bersyukur, mana lebih sering kau bersyukur atau enggak? Susah bersyukur ya? Ya, itu benar statementnya. Kenapa kita susah bersyukur? Jawabannya cuma satu. Karena kita nggak percaya 100. Kalau kita percaya 100%, hidup yang nggak enak ini semua yang datang dalam hidup kita itu tinggal diubah sama Tuhan dengan lalu itu menjadi kebaikan untukmu. Amin. Kalian tahu kejadian 52 ayat 20 tadi? Kisah siapa? Yusuf. Tahu Yusuf? Siapa yang tahu Yusuf angkat tangan? Yusuf yang dibuang ke Mesir angkat tangan. Siapa yang tahu? Yusuf dibuang ke Mesir angkat tangan. Yang tahu? Yang nggak tahu angkat tangan. Yang angkat tangan aja nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak dimarahin loh. Ini bukan ujian loh, Dek. Oke, turun tangan. Sekarang aku kasih tahu. Yusuf itu adalah hasil dari perbuatan jahat saudara-saudaranya. Yusuf itu adalah seorang anak muda yang diangkat menjadi perdana menteri di tanah asing. Asal dia dari Israel, tapi dia diangkat jadi perdana menteri di Mesir. Hasil dari orang-orang yang membenci dia. Saudara-saudaranya benci sama Yusuf, lalu Yusuf dijual. Tadinya mau dibunuh, tapi Tuhan gak izinkan. Lalu Yusuf cuma dibuang ke sumur. Terus Yusuf dijual sampai ke Mesir, kerja di rumah Potifar. Sampai di rumah Potifar digoda sama tante Poti. Aduh Yusuf kok ganteng kali Yusuf. Kok bawa dulu air panas sama tante. Tante mau mandi. Lalu kemudian Yusuf ditarik, sini, kok ganteng kali. Oh mari kau sama aku tidur gitu sama aku katanya. Apa kata Yusuf? Gak boleh, sorry. Lari dia. Apa yang terjadi? Difitnah sama tante Poti. Itu si Yusuf tengok. Dikoyaknya bajunya sendiri. Mau diperkosanya aku. Padahal Yusuf sudah melakukan semua yang baik. Lalu Yusuf akhirnya masuk penjara. Dari penjara kemudian juga dia dikecewakan. Tapi akhirnya satu waktu Firaun mendapat mimpi. Firaun gak ngerti arti mimpi itu. Tapi Alkitab mencatat karena Yusuf disertai oleh Tuhan, maka Tuhan beritahukan sama Yusuf, lu bilang ini arti mimpinya. Firaun sampai mencari semua orang pintar. Siapa yang paham artinya ini bawa ke sini. Kalau gak paham gua sikat. Wah, gila nih raja. Yusuf tampil. Firaun berkata, terkagum-kagum dia karena dibilangnya. Semua pada nanya, apa mimpimu? Gak bisa, harus tahu juga kalian apa. Kan gila kan? Kupanggil kau, artikan dulu mimpiku. Pasti kan kau tanya kan, apa mimpinya Pak? Enggak, harus kau kasih tahu semua. Isi mimpinya apa, artinya apa. Tapi karena Tuhan yang bekerja untuk Yusuf, Tuhan beritahukan sama Yusuf, ini mimpinya Yusuf. Lu kasih tahu ini mimpinya, ini artinya. Spontan Firaun percaya sama dia. Spontan. Firaun gak nanya-nanya lagi, betul gak nih arti mimpi itu? Ya gak nanya lagi loh, orang Yusuf pun tahu. Mimpi gak diceritakan pun Yusuf tahu detail daripada mimpi si Firaun. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Aku mau bilang sama kau, mungkin kau payah belajar fisiologi kayak apa segala macam, jantung apalah itu ya. Itu semua ciptaan Tuhan. Ciptaan siapa?
sebentar kau langsung tahu. dalam hati aku ini memang Hanya karena kau percaya. kali bagi itu tidak ke akhirnya Takut akan Tuhan adalah permulaan Halo. Bagaimana mungkin kita takut akan Tuhan kalau kita belum percaya? Betul, kita nggak bisa percaya kalau kita belum tahu. Hari ini aku beritahu sama kalian, kau punya Tuhan yang Maha Kuasa. amin. Kau punya Tuhan yang menciptakan dirimu. Kau punya Tuhan yang kalau alam semesta ini masih ada sampai dengan hari ini, itu hanya karena Tuhan. Amin. Sebagian mungkin berkata, ih, masa iya sih? Aku cuma mau bilang, gak apa-apa. Kau mau tetap prinsip pada masa iya sih? Ya terserah. Tapi kau akan alami hidup ini nanti kosong. Kau gak punya apa yang bisa kau percaya. Hah? Kalau kau gak punya apa yang kau percaya, hormonmu yang diproduksi gak mungkin serotonin, dopamin, endorfin. Kau akan mencari-cari hal yang bisa buat kau bahagia. Kau akan menikah supaya bahagia. Kau akan pengen punya uang banyak supaya bahagia. Kau akan pengen punya anak supaya bahagia. Semuanya supaya bahagia, supaya bahagia, supaya bahagia. Gak akan pernah mungkin, bro. Kau berharap pasanganmu membahagiakan kau? Iya. Jangan nikah. Kalau ada di sini di antara kita yang masih berpikir aku pengen menikah supaya dibahagiakannya, gak usah menikah kau deh. Frustrasi kau nanti. Kenapa? Pasangan yang akan kau nikah itu adalah pasangan yang lahirnya itu dia dari janin mamanya. Hah? Dari kandungan mamanya enggak? Mamanya stres gak dulu waktu kandung dia? Stres. Pasti dia lahir juga sebagai orang yang stres. Terus dia jadi gede gitu tiba-tiba bisa jadi orang bahagia. Hah? Sedangkan kalian aja sini sekarang ini udah susah kali nih mengajak bahagia. Bisa mau nikah. Oh, bahagiakan aku. Frustrasi. Ada lagi. Tapi aku mau bilang sama kalian sekarang, kalau hari ini kalian mau percaya 100%, masa depan bersama sama Tuhan Yesus. Mungkin orang tuamu mengecewakanmu, it's okay. Tuhan punya kendali atas hidupmu. Kau mungkin merasa berat hidup ini? Gak apa-apa, wajar hidup ini berat karena semua memang memberatkan kita. Tapi kau percaya ada Tuhan yang bisa mengubahkan semua yang tidak baik untuk kebaikan dalam hidupmu. Iya, kau sedih gak apa-apa, udah. Nanti WA aku ya. Apa kesedihanmu ya? Iya kan? Iya, siapa nama? Iya. Siapa nama? Hah? Felicia? Gracia? Nanti kau WA Bapak. Semua kesedihanmu kau WA aku. Siapa yang sedih semua ini dengan masa lalunya, kau boleh WA Bapak. Pak, kasih tahu sama aku Pak, kayak mana caranya aku bisa percaya sama Tuhan? Kalau kayak gini, mamaku kayak gini, bapakku kayak gini, abangku kayak gini, adikku kayak gini, kami kayak gini, semua kau boleh ceritakan semuanya sama aku. Taruh di WA. Malas kau ngetik, ngomong kau, cerita. Jadikan Pak, gini Pak, pada suatu hari aku mau dengarkan semua itu. Kenapa aku mau dengarkan semua itu? Akan ku dengarkan pada waktu hormon endorfin itu sedang tinggi. Karena aku tahu aku cukup dengan percaya aja sama Tuhan Yesus. Udahlah Tuhan, kau mau jadikan aku apa, suka hati Tuhan Yesus aja. Aku percaya sama kau Tuhan Yesus. Amin. Aku mau datang ke sini kenapa? Karena hormon endorfinku tinggi. Kalau hormon endorfin tinggi karena aku gak punya masalah, ya bisa kali masalahku. Percaya kan? Kau percaya? Gak percaya kau kan? Kayak gak ada masalah kan? Apa mungkin? Hah? Masalahku besar kali. Tapi aku tahu aku punya Tuhan yang berkuasa. Sel-sel otakku ini selalu setuju
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bilang kiri kanannya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Sama siapa kau bilang dia? Kiri kanan kau bilang, kau tengoklah kau, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Siapa kau tengok? Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dari I. Ada lagu itu kita. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Lu ada? Kalian buka dulu lagu kalian. Gak ada handphone, gak ada? Gak ada. Disikat handphone kalian. Pantas kalian sedih. Berarti hari ini kalian harus belajar. Walaupun handphone tidak di tangan, tapi kalian tetap bisa bersuka cita karena Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Kasih setia kekal untuk selama-lamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Kalau lagi kesepian, kau merasa gak ada yang peduli samamu, kau percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Hilang rasa kesepianmu. Kenapa? Karena rasa kesepian itu juga adalah hormon stres. Oke? Kau merasa tidak ada yang peduli samamu, berarti kau kecewa. Berarti hormon stresmu sedang tinggi. Apa obatnya? Cuma satu. Naikkan endorfinmu. Dengan cara apa? Percaya. Pada waktu kau sudah percaya 100%, kau berdoa, Tuhan terima kasih. Aduh, walaupun gak ada yang peduli sama aku Tuhan, tapi aku percaya Tuhan tetap peduli sama aku. Amin. Siapa yang percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita? Angkat tangan. Haleluya. Kita bisa sampai ke tempat ini. Ada begitu banyak yang kita lewati. Gak kena apa-apa kita. Gak kena kecelakaan, gak kena mara bahaya, gak kena bencana alam. Kita selamat sampai di sini. Amin. Coba tarik nafas semua. Ada nafasnya? Dari siapa itu? Dari Tuhan. Artinya apa? Tuhan ada bahkan sampai dengan detik ini. Mungkin kalian bertanya, mana Tuhan? Tarik nafas saja supaya ingat lagi. Ada nafasnya? Oh berarti ada tuh. TGIA bilang, thank God I'm alive. Maka kau akan feel better. Kau akan bisa tersenyum. Kau akan bisa sukacita lagi. Sakit kepala deh hilang. Sakit lambung hilang. Cukup dengan apa? Naikkan endorfinmu. Ingat, kita dipanggil jadi dokter. Siapa yang mau dipanggil jadi dokter? Sini angkat tangan. Kalau kau menerima panggilan untuk jadi dokter, berarti kau hadir di dunia ini untuk apa? Menolong orang yang sakit. Sebelum kau bisa gembira, bahagia di dalam Tuhan, kau gak akan bisa nolongin orang sakit. Karena semua orang yang sakit nanti kau akan temui ada banyak kesedihan di dalam otaknya. Maka dia jadi sakit. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita bagi endorfin kita sama dia. Ini aku kasih endorfin. Satu pasien kasih endorfin, dia pulang dengan rasa, aduh udah enak merasa dokter. Belum pun diminum, karena endorfinmu kau bagikan sama dia. Dari mana kau bagi endorfin sama dia? Maka kau belajar anamnesis. Maka kau belajar rasa dokter. Belum pun diminum, karena endorfinmu kau bagikan sama dia. Dari mana kau bagi endorfin sama dia? Maka kau belajar anamnesis. Maka kau belajar berantem sama suaminya. Otaknya udah stres, mengingat perkataan suaminya. Ketemu dia sama dirimu, dokter. Kenapa Ina? Kau sampai sedih Nan?
obatmu katanya. Aku mau tanya sama kita, adakah obat sakit kepala yang bisa menyembuhkan suami yang jahat? Ada. Dia sakit kepala karena dia kecewa dengan suaminya. Maka nggak ada obat yang bisa menyembuhkan. Obat kita cuma menolong mengurangi gejala rasa sakitnya. Yang mengerti katakan amin. Hari ini percaya 100%. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidupmu akan berubah, hidupmu akan diubahkan. Amin. Oke, kita nyanyi terakhir lagunya. Balik ke lagu tadi. A ya. Oh, salah kunci. Pokoknya salah kunci tadi itu ya. Bukan A itu ya kan. Oke, jadi kalau kita hari ini bingung dengan hidup kita, percayalah, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Coba bilang, aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Aku percaya Tuhan mengerti semua yang sedang kualami. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua keadaan yang tidak mengenakan ini diubahkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Membuat aku menjadi dokter-dokter yang luar biasa. Membuat aku bisa menolong orang banyak. Membuat aku akan menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, jangan lupa ya, yang masih sedih masih banyak, bagi sama aku. Oke? Bagi sama aku. Mungkin kau gak pengen didengar orang, gak pengen orang lain tahu, kasih sama aku aja. Ya? Oke? Kita nyanyi. Terkadang kita, mana tuh? A kan? Terkadang itu nggak tuh A? -3 lu. -3 ya. Terkadang kita merasa, yuk nyanyi sama-sama. Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Katakan, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita berdiri semuanya. Katakan, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Kami percaya persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti,
Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli dengan segala keberadaan kami. Saat ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu semua yang telah terjadi dalam hidup kami. Engkau tahu segala hal yang datang dalam kehidupan kami. Merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu semua yang telah terjadi dalam hidup kami. Bahkan Engkau melihat hati kami. Engkau melihat hati kami. Seringkali kami merasa down. Seringkali kami gak punya semangat. Kami gak punya pengharapan. Kami mudah kecewa. Kami gampang jadi sedih. Kami bingung. Kami gak tahu mau berbuat apa. Tidak ada yang peduli sama kami. Kami bahkan merasa tidak ada orang yang sayang sama kami. Kami merasa sendirian dalam hidup ini. Kami berjuang sendirian. Gak ada yang support. Semuanya mengecewakan kami. Tapi hari ini aku mau berkata kepadamu, kalau engkau salah satu dari apa yang aku katakan tadi, hari ini aku bertanya kepadamu, apakah engkau setuju bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau? Apakah engkau setuju bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Apakah engkau setuju Tuhan sedang merenda kehidupanmu hari ini untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan? Kau gak perlu takut dengan masa depanmu. Apakah kau setuju bahwa masa depanmu dijamin oleh Tuhan Yesus? Bahkan Dia yang telah mati di kayu salib, Dia sudah mengampuni semua dosa-dosamu. Sekalipun kau mungkin berkata, tapi aku selama ini banyak berbuat hal yang mengecewakan hati Tuhan. Aku udah jauh dari Tuhan. Aku udah gak peduli sama Tuhan. Aku mau bilang samamu, kalau hari ini kau masih hidup, artinya Tuhan Yesus tetap sayang samamu. Dan Dia mati untukmu. Dia berkorban untukmu. Dia disalibkan untukmu. Darahnya tercurah untuk membasuh semua dosamu. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, Dia akan mengubahkannya menjadi putih seperti salju. Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah mengingat-ingat kesalahanmu. Hari ini Dia hanya minta engkau percaya saja. Kau percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau percaya Tuhan peduli atas hidupmu. Engkau percaya Tuhan mengerti atas semua yang terjadi dalam hidupmu. Hari ini kau berkata di dalam hati dan di dalam pikiranmu, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Dia sudah membuktikan ketuhanannya. Dia sudah membuktikan bahwa Dia adalah Juru Selamat. Hari ini Dia hanya menunggu engkau untuk boleh berkata di dalam pikiranmu, yes, aku setuju Tuhan 100%. Aku setuju Tuhan, sekalipun berat yang kualami, aku tetap setuju Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya, Tuhan Yesus. Dan kau akan melihat perubahan yang akan terjadi dalam hidupmu. Yang pertama, saat ini juga kau akan rasa damai sejahtera. Kau akan merasakan kau dipeluk oleh Tuhan Yesus. Sudah terlalu lama kau menyimpan rasa sakit itu, tapi hari ini kau disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus karena kau percaya 100% Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap kami. Kau gak perlu malu. Kau gak perlu malu. Untuk apa kau malu?
Hari ini cuma kau datang sama Tuhan Yesus di dalam pikiranmu. Kau katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul berat persoalanku, tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Bapa di dalam sorga, Engkau menjamah hati setiap anak-anakmu di tempat ini. Anak-anak Tuhan yang Kau tetapkan menjadi dokter-dokter yang akan menyembuhkan banyak orang. Dokter-dokter yang akan menjadi berkat dimanapun nanti Engkau tempatkan anak-anakmu nih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sebab hamba percaya ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang sanggup untuk menjamah hati kami. Ada Roh Kudus yang sanggup menjamah setiap pikiran kami. Engkau ubahkan untuk menjadi seperti yang Kau inginkan. Hari ini juga Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau menyatakan mujizat-Mu atas kehidupan anak-anakmu nih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kekal. Engkau Allah Alfa dan Omega. Kalau bukan karena Allah tidak ada kehidupan ini. Engkaulah yang mengawali segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahkan Engkau membuat kekekalan, yaitu sorga. Kami percaya hidup di dunia hanya untuk sementara, tapi Tuhan sediakan hidup yang kekal di sorga, yang kekal di mana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kecewaan. Yang ada hanya rasa sukacita berbahagia karena kami sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dan Kau berikan itu menjadi anugerah buat kami melalui kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami memandang salib, ketika kami mengingat salib itu adalah bukti, itu adalah tanda bahwa Tuhan sudah berikan sorga buat kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Bahkan Engkau mati 3 hari lamanya, tetapi Engkau bangkit lagi. Engkau menyatakan kuasa-Mu yang tidak ada satu manusia pun dapat melakukannya. Bahkan ketika seluruh umat manusia ini bersatu, juga tidak akan bisa membangkitkan orang yang mati. Tapi kami percaya ada kebangkitan daging, hidup yang kekal. Tuhan akan membangkitkan kami kembali. Roh kami akan Kau bawa ke sorga, supaya kami boleh masuk ke sorga yang kekal. Langit baru, bumi baru Tuhan siapkan buat kami. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, tapi hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kau berdoa Tuhan untuk acara LKMM ini Tuhan. Kau menyertai setiap anak-anak-Mu di sini, mulai dari panitia, para seniornya Tuhan. Kau berikan hikmat bijaksana, berikan kekuatan, kesabaran untuk boleh mengayomi adik-adiknya, para junior yang mengikuti LKMM pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berserah Tuhan dalam perjalanan pulang hamba-Mu ke Medan. Tuhan sertai perjalanan hamba-Mu nih Bapa. Engkau yang senantiasa melindungi hamba-Mu ini Bapa. Kami menyerahkan juga semua keluarga kami yang mungkin saat ini jauh dari kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Kami percaya Tuhan akan melindungi keluarga kami. Papa kami, mama kami, abang kami, kakak kami, adik kami, semuanya Tuhan kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini terimalah berkat anugerah dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang senantiasa menyertai engkau, mulai dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya kembalikan kepada panitia. Ya, duduk. Kasih ya Pak. Itu ya Pak. You're welcome. Hah? Kenapa?